Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudin Nadia Putri dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin membuat tugas vlog sejarah Indonesia tentang KD 3.2. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah suatu konsep yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia secara pengaruh. Perubahan dapat dikategorikan ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Kemudian jika dilihat dari faktor penyebab, terdapat dua faktor, yaitu secara internal dan eksternal. 1. Faktor internal perubahan. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru seperti invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Dan yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 4. Pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya, revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Perubahan sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Faktor eksternal perubahan. 1. Lingkungan fisik. Contohnya bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. 2. Peperangan. Contohnya Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya kebudayaan baru ke dalam masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti berperpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli atau lokal tidak hilang. Suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Terdapat faktor pendorong perubahan. Yang pertama, orientasi ke masa depan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Yang ketiga, sistem masyarakat yang terbuka dan sistem pendidikan formal yang maju. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadi suatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus, ada beberapa yang harus dibenahi. Beberapa faktor penghambat perubahan seperti yang ada di bawah ini, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu baik, dan kurangnya hubungan antar masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.